welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa ya, kita bakal ngokar, aka ngobrolin karir. Hari ini udah ada Arfi. dari Darinya dari apa nih? Dari tadi udah di sini. Karirnya apa? Sebenarnya karyawan aja sambil ngeblog gitu. Oke, jadi kalau kalian penasaran keep on watching, jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe dukung channel ini. Dan langsung aja ke videonya. Perkenalan dulu dong, Vi. Jadi namanya Arfi, Instagramnya Arfi.n. nanti aku bakal tulis di bawah juga. Terus karirnya saat ini adalah Jadi gue salah satu karyawan juga di sebuah perusahaan di Jakarta. perusahaan swasta, BUMN. Perusahaan swasta gitu sih. Oke, perusahaan swasta. Udah berapa lama kerja? Kayak lama banget tuh, kayak dari lulus Lama gue banget sekolah. lah. Karena emang nggak terlalu ini juga, nggak terlalu apa sih? Apa ya? Kayak gue nggak terlalu ngejar yang karir banget juga. Jadi emang gue masih di situ aja sampai gue lulus kuliah. Jadi gue kerja di situ dari gue lulus SMA. Terus gue kuliah, nyambi kuliah sampai gue sekarang udah lulus kuliah. Masih di situ. Definisi nyaman ya, Bun. Iya, males gue rasanya. Jadi selama kerja di situ berarti dari awal langsung karyawan tetap gitu ya? Apa magang dulu? Ya biasa magang dulu sih. Magang dulu, terus karyawan tetap, terus udah sempet pindah-pindah gitu juga ya? Belum, sebelumnya kayak gue Maksudnya pernah. sebelum di perusahaan yang ini kan Iya, lo pernah bener. pindah-pindah kayak Bener. beda jenis pekerjaan, Bener. beda jenis perusahaan gitu-gitu. Nah, berarti ini bakal ngobrolin dari perspektif karyawan perusahaan swasta. Dari pertama kali kerja tuh udah berapa tahun, Vi? Dari pertama, berarti dari gue lulus Lulus sekolah. Lulus sekolah. Benar-benar pertama kali kerja sebelum di perusahaan yang ini ya? berarti kayak gue kerja udah 10 tahun. 10 tahun, 11 tahun, gila, 11 12 tahun. Ini udah selesai masa wajib belajar ya, say kalau. Sumpah ya. Gila loh, 11-12 tahun loh, lumayan lama juga. Dan udah ngadepin macam-macam atasan, macam-macam teman kerja gitu. Menurut lo enaknya jadi seorang karyawan tuh apa? Kita mulai dari yang enak-enak dulu ya kan. Kalau gue lebih ke jam kerja sih kalau sekarang. Dari maksudnya kayak gue milih di sini tuh karena jam kerjanya tuh ya biasa karyawan, pagi, sore balik. Pagi sore tuh jam berapa? Pagi sore kayak restoran Padang ya, say. Kalau standarnya dulu sebelum pandemik sih standar kayak jam 8 ke jam 5 gitu. Terus setelah pandemi ini belum balik lagi, jam kerjanya masih dari jam 10 sampai jam 5. Dipotong 2 jam ya, Iya, lumayan. benar-benar. Lumayan. Berarti berapa jam tuh ya jam 7 jam ya? 7 jam, oke juga. Terus selain itu apa lagi? Selain kerja, Selain jam kerjanya maksudnya. Enaknya jadi karyawan tuh apa? Pasti kan kayak lo selama 11-12 tahun bertahan jadi karyawan kan nggak mungkin kayak cuman karena jam kerja doang gitu. Bener kan sih. pasti ada plus-plus yang lain. Maksudnya hal positif ya, jangan salah. Maksudnya ada hal-hal positif lain yang bikin lo bertahan kayak emang enak deh kerja jadi karyawan di perusahaan swasta. Kan kalau nggak enak mungkin lo udah nyoba PNS kayak BUMN kayak atau yang lain gitu. jadi sebenarnya kalau menurut gue tuh di situ gue lebih steady juga, nggak yang kalau misalnya gue pindah kerja kan gue belum tentu nih dapat kerjaan yang baru atau gimana gitu. Nyari kerjanya lagi ya. Jadi gue merasa kayak di situ aja dulu sampai mungkin gue bisa move out nanti. Oke, bener sih, enaknya di perusahaan swasta itu Kayak lebih stabil. ya gitu. stabil aja, maksudnya ya nggak cuma perusahaan swasta ya, rata-rata kalau kerja di perusahaan yang kayak BUMN, swasta, pemerintah apalagi gitu, lebih ke stabil yang emang kayak ya kesempatan lo kehilangan pekerjaan kayak nggak terlalu besar gitu ya. Bener. Dan Iya, stabil secara gaji juga, karena kalau namanya jadi karyawan ya tiap bulan lo transferan sekian gitu, jadi nggak yang harus mikir dengan ketidakpastian, mungkin itu ya. Iya, enaknya benar-benar. stabilnya. Dan mungkin di beberapa perusahaan juga ada serikat pekerja yang melindungi para pekerja ini untuk tetap dapat hak-haknya, tapi nggak semua perusahaan ada sih. Nah, tapi di video ini kita nggak akan bahas soal itu. Nah, kalau tadi udah bahas, berarti udah tuh itu aja, jam kerja sama stabil. Kayak sih itu aja sih. Itu aja. Terus yang nggak enaknya, karena kan lo mikir, lo tadi sempat nyinggung kayak sampai nanti lo udah ready buat move out. Nah, berarti kan ada momen yang mungkin nanti lo bakal keluar gitu dari perusahaan. Nah, mungkin nggak enaknya dulu deh apa? Sebenarnya kalau di kantor gue sih kayak guenya lebih susah buat berkembang karena menurut gue belum dikasih kesempatan buat itu gitu. Jadi kayak gue masih di sini-sini aja, kayak harusnya nih gue belajar atau
kayak kebanyakan kan mungkin kalau teman-teman kita yang udah belajar di perusahaan 3-4 tahun pindah gitu kan, dapat hal baru. Nah kalau gue mungkin masih di situ kayak masih belum bergerak, jadi kayak gue harus pindah, harusnya gue pindah ke tempat yang bisa bikin gue tuh lebih berkembang. Bener sih, karena rata-rata kalau kerja di perusahaan kan pasti rutinitas kan. Tapi selain daripada rutinitas itu ya pasti kita juga pengen bisa grow dari misalnya pertama jagonya pegang Instagram. Nanti kan kalau udah misalnya beberapa lama kerja ya pengen dong juga jago pegang Facebook, jago pegang Twitter, pegang website, pegang YouTube dan lain-lain. Iya, kayak gitu. Lebih kayak gitu sih, lebih ke grow-nya ya. Nah, momen apa sih yang menurut lo bakal ngedrive kayak oh kayaknya ini deh saat yang tepat buat gue pindah perusahaan? Kan kebetulan lo juga udah beberapa kali pindah perusahaan nih. Kayak momen apa sih yang bikin lo pindah gitu dari satu perusahaan ke perusahaan lain? Sebenarnya kalau ngelihat dari sebelumnya, itu kan sebelumnya tuh gue pindah kerja karena gue butuh kuliah kan. Jadi gue mau kuliah, jadi gue nyari kerjaan yang jam kerjanya stabil. Nah, kalau sekarang kayak kalau misalnya gue udah nikah, gue bakalan baru berani buat pindah kerja yang mungkin bisa bikin gue lebih berkembang gitu. Karena menurut gue udah punya backup. Masih jomblo BTW ya, jadi yang mencari silahkan. Iya bener. Lumayan sekalian promo. Ya bismillah. Nah selain dari kerja kantor nih, kan lo juga kerja sebagai blogger ya, dan content creator lah bisa dibilang karena ngonten di Instagram juga, di TikTok juga gitu. Apa yang membuat lo kayaknya gue pengen cari sampingan di luar dari kerja di kantor? Itu sebenarnya udah lama banget, kayak gue mulainya tuh dari 2014 gitu sih, di Facebook. Jadi di Facebook waktu itu suka ada quiz-quiz gitu kan. Nah itu gue suka ikutan, terus kayak ternyata bisa menang. Dan terus pas 2016, 2017 kayak gue harus kayak melakukan sesuatu yang lain, tapi gue tetap pengen main, tetap pengen melakukan sesuatu yang kayak gue bisa menghasilkan tapi gue bisa main gitu. Bener. Jadi akhirnya gue mencari sesuatu pekerjaan yang bisa gue lakukan dengan gimana sih, dengan kayak sesuai perspektif gue, yang sesuai yang gue bisa gitu, yang fun lah ya. Yang fun. Dan kayak dulu kan emang banyak event-eventnya gitu kan, seru. Akhirnya gue memilih buat menulis gitu, yang gue pengen tulis aja gitu. Ternyata berawal dari keisengan nulis yang dipengenin, lanjut bisa jadi sumber penghasilan juga. Iya, yang ternyata emang bisa gitu, bisa menghasilkan rupiah bisa dibilang. Tadinya kan gue kayak lebih pengen ya udah nulis aja dulu, kalau misalnya emang ada yang menarik, kalau misalnya emang ada yang ngajak gue pergi buat ditulis ya gue pergi, tapi dengan tujuan gue perginya gitu. Jadi gue bukan yang pergi main-main doang, nggak ada yang gue apa-apain gitu. Bener, nah ini bener nih. Jadi sering banget gue kayak misalnya suka diajakin cabut kemana gitu sama teman-teman, terutama setelah sekarang menjadi pengangguran profesional. Banyak banget yang kayak gitu, tapi satu hal yang selalu gue tanemin, nongkrong tiap hari boleh, tapi harus ada sesuatunya. Jadi dibalik dari nongkrong tuh apa? Ada kontennya kah? Ada ngobrol, dapat insight baru kah? Atau ngebahas project baru, sekalian meeting dan lain-lain. Jadi nggak yang kayak nongkrong tapi kosong. Itu sama dengan menurut gue agak buang waktu ya, karena waktu kita tuh terbatas. Dan apalagi kayak kalau udah umur 20 ke atas, udah lulus kuliah tuh rasanya kita harus benar-benar maksimalin buat growth-nya supaya ke depannya, karena kan 20-an ya, long way to go, masih at least pensiunnya umur 55 gitu ya kalau ngikutin kerjaan kantor. Ya itu lo harus kayak punya bekal nih buat bisa bertahan, buat bisa punya kehidupan yang emang oke di atau karir yang oke, atau whatever it is yang lo pilih buat dijalanin sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Jadi ya harus ada sesuatunya sih, instead of cuman buang-buang waktu dan buang-buang duit. Bener banget. Oke, terakhir ya, dari lo mungkin tips buat teman-teman di sini. Mungkin ada yang kayak fresh graduate juga, kemarin ke Dana suka rekomen kalau misalnya mereka mau pilih buat kerja di perusahaan swasta ya, tipsnya apa sih? Kalau gue pribadi sih mending gitu, pertama kita suka dulu sama perusahaannya, karena emang kita biasanya kalau melamar kerja kayak ya udah nih nyari posisi yang cukup yang masuk aja kan kitanya, kayak yang kira-kira qualified buat kita. Benar-benar. Nah kalau misalnya udah masuk, biasanya kita masih perlu adaptasi. Jadi kita tuh perlu, menurut gue, cari lingkungan yang nyaman, yang nggak terlalu ada tekanan, tapi bukan yang bebas banget juga, karena nggak ada tekanan juga nggak bagus.
Jadi yang kitanya bisa berkembang gitu sih menurut gue. Dan yang apa ya menurut gue yang kitanya enjoy juga sih sebenarnya. Jangan sampai yang kitanya tertekan tiap pulang ke rumah kayak nggak mau masuk ke kantor lagi besoknya, yang tiap di kantor kayak pengennya pulang. Jangan. Bener. Percuma punya gaji kalau habis itu gajinya hilang untuk healing. Sumpah jangan. Jadi tetap perlu berarti kerja cari yang bisa growth tapi juga tetap ada nyamannya gitu ya. Kayak ada tekanan tapi nggak terlalu menekan. Benar. Cari di yang porsinya pas lah, kalian pasti bisa kira-kira sendiri lah ya. Kalau udah ngerasa di satu tempat udah gak nyaman ya nggak bisa dipaksain. Bener. Oke, jadi video hari ini segitu aja. Thank you buat teman-teman yang udah ngobrolin karir hari ini. Kasih tau di kolom komentar. Abis ini pengen ngobrolin karir apa lagi. Dan see you on my next vlog. Ciao ciao.